Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi di tutorial kali ini terkait dengan bagaimana cara kita mengubah waktu yang berjalan saat ini dengan format tanggal dan dengan format tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik dirubah dalam bentuk millisecond. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mencari tahu dulu nih apa itu yang namanya millisecond ya. Nah, saya ambil contoh pengertian, ini kita ambil contoh literasi pengertian dari glosarium online, bahwa millisecond di sini merupakan singkatan ya atau kepanjangan dari atau istilah lain dari milidetik ya, millisecond. Sama dengan 1/1000 detik atau 1/1000 detik, 1 ms atau millisecond. Nah, jika kita melihat pengertian di sini ya rekan-rekan, millisecond adalah salah satu unit pengukuran waktu yang digunakan dalam multimedia untuk menentukan seberapa cepat suatu proses atau perubahan yang terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat. Dalam dunia multimedia, millisecond atau biasa disingkat dengan ms adalah bagian kecil dari satuan waktu yang digunakan untuk mengukur kecepatan atau durasi suatu peristiwa. 1 detik terdiri dari 1000 milidetik. Jadi, 1 milidetik sama dengan 1000 detik ataupun 0,001 detik. Kenapa millisecond sangat penting dalam multimedia? Nah, jadi kenapa kita membahas tentang millisecond? Nah, millisecond ini dia menerjemahkan waktu, format tanggal dan format waktu dalam bentuk milidetik yang nantinya akan berguna. Dalam hal ini kita gunakan untuk penggunaan estimasi dilayani dalam bridging BPJS gitu ya. Tapi di sini kita buat penjelasan dulu terkait millisecond itu sendiri ya. Oke, jika kita melihat contoh millisecond, nah teman-teman bisa mengakses website ya namanya epochconverter.com ya, atau ditulis epoch saja seperti ini ya, epoch converter nanti muncul di halaman bagian depan di dashboard. Nah, teman-teman bisa diklik epoch converter seperti ini ya. Nanti rekan-rekan bisa melihat hasil ataupun tampilan websitenya seperti ini ya, Epoch and Unix Timestamp Converter Tools. Nah, di sini ada ada deret angka ya yang menjelaskan bahwa ini adalah millisecond. Seperti itu ya. Millisecond ini akan menunjukkan waktu saat ini. Ada di sini deret angka yang panjang dan bergerak terus-menerus tidak berhenti. Ini menandakan bahwa ini adalah tanggal dan jam waktu saat ini dan dia menghitung per detik ya, seperti itu. Contoh, kita coba ambil detik saat ini, kita coba blok saja, copy ya, walaupun ini sebetulnya bergerak terus-menerus. Kemudian kita paste, kita hapus dulu yang ini, kemudian kita paste ke sini ya, teman-teman. Kemudian timestamp to human date. Kita akan coba mengkonversi dari timestamp yang bentuknya millisecond deret angka ini ke dalam bentuk tanggal yang biasa kita baca sehari-hari, yang biasa kita pahami secara sehari-hari ya, human date. Kita klik. Kemudian di sini akan muncul support support unique timestamp in second, millisecond, microsecond, dan nanosecond. Kemudian penjelasan dari timestamp itu pertama ada GMT, waktu Greenwich mean time-nya, yaitu hari Sabtu bulan Desember tahun 2023 pada jam 4:15:13 PM ataupun menjelang malam ya. Untuk your time zone-nya, nah ini waktu yang waktu dari millisecond yang diambil berdasarkan waktu zona kita. Ya, waktu di komputer saya kebetulan di sini yang diakses adalah hari Sabtu bulan Desember tahun tanggal 30 Desember tahun 2023 tepat di jam 11:15:13 PM ataupun jam 11 malam ya, karena PM itu kan menjelang malam. Kemudian ada relatif ini penjelasan berikutnya ya. Nah, ini adalah penjelasan
dari milisecond yang dikonversi ke dalam bentuk human dead. Seperti itu, ya. Dan ini sangat berfungsi, ya sangat dibutuhkan, khususnya oleh service-service web service ataupun service-service bridging. Dalam hal ini, bridging BPJS. Nah, ketika kita berbicara tentang estimasi waktu dilayani, itu akan menentukan berapa lama pasien tersebut dilayani, dari jam berapa sampai jam berapa. Dan pasien berikutnya dilayani dari jam berapa sampai jam berapa. Estimasi waktunya jam berapa mulai dilayani. Nah, yang diperlukan oleh server BPJS, yang diperlukan oleh pihak BPJS yaitu berupa service milisecond untuk penentuan estimasi waktu. Seperti itu. Nah, kita coba eksperimen, teman-teman. Kita coba eksperimen mengubah dari waktu kita ataupun waktu yang biasa kita gunakan ke dalam bentuk milisecond ataupun timestamp-nya ya. Nah, kita coba rubah dari tahun 2023 tanggal 30, kemudian jamnya, karena jam di sini apa namanya masih GMT, kita cari ke local time ya, local time. Kemudian jamnya misalnya sekarang jam 23 ya. Kemudian menitnya 12. Seperti ini kita cari. Nah, ini adalah perubahan dari human date ataupun tanggal yang biasa kita gunakan ke dalam bentuk timestamp yang hanya bisa dimengerti oleh mesin sebetulnya ya, yang hanya bisa dieksekusi oleh mesin ataupun service web service atau web service bridging BPJS dalam hal ini. Nah, maka di sini akan muncul timestamp milisecondnya seperti ini, kemudian ada date time GMT-nya, ya, kemudian ada date time zone-nya. Nah, perlu kita pahami juga ada milisecond, ada second, ya. Nah, kalau milisecond itu bentuknya seperti ini, ya. Ada 0, 3 di belakang. Kalau misalnya second, nah ini ada apa namanya tidak ada 0 di belakang. Jadi kalau untuk lebih milisecondnya gitu kan, ini bentuk second ya maaf. Kalau untuk milisecond itu di belakang deret angkanya ada 3 digit 0 ya, seperti itu. Ini untuk contoh bagaimana cara kita mengubah dari human date ke timestamp ataupun dari timestamp ke human date, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi penjelasan prakteknya, kita coba cek dulu apa perbedaan antara GMT dengan time zone kita. Kalau your time zone artinya waktu kita saat ini, karena selalu ada perbedaan waktu di sisi belahan dunia atau di sisi apa di belahan negara sana, di belahan dunia sana. Misalnya Indonesia dengan waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, itu perbedaan sekian jam. Nah, kalau kita berbicara tentang GMT di sini, apa itu GMT? Saya ambil contoh ya. Ada dari beberapa referensi, GMT adalah singkatan dari Greenwich Mean Time atau Greenwich ini ya, Greenwich Mean Time ini atau GMT ini sendiri adalah sebuah sistem standarisasi waktu internasional yang diciptakan untuk mengetahui perbedaan waktu negara-negara di dunia berdasarkan letak geografisnya ya. Pada tahun 1984, Konvensi Internasional sepakat menetapkan wilayah Greenwich di London, Inggris sebagai titik nol ataupun titik tengah untuk membagi waktu dunia ke dalam dunia zona waktu yang berbeda. Nah, ini ke dalam dua zona waktu yang berbeda. Hal ini karena Greenwich diyakini memiliki titik di mana garis bujur 0 derajat bumi. Nah, jadi GMT ini merupakan 0 derajat waktu internasional ya, standarisasi waktu internasional. Jadi ibaratkan titik nol suatu daerah ya berkaitan dengan waktu secara geografis semuanya tersentral di Greenwich Mean Time. Makanya di sini di epoch ini munculnya GMT seperti itu. Nah, sekarang kita coba menampilkan ataupun mengubah waktu dari tanggal dan format waktu yang biasa kita gunakan ke dalam bentuk milisecond menggunakan PHP. Dalam hal ini PHP natif ya. Ini bisa teman-teman gunakan untuk nanti proses penentuan estimasi waktu dilayani khususnya untuk bridging BPJS. Seperti itu. Baik, menyambung dari pembahasan video sebelumnya terkait dengan
apa namanya itu terkait dengan millisecond, bahwa yang sudah dibahas terkait dengan millisecond dan second adalah bagian dari timestamp ya. Bahwa timestamp di sini kalau kita melihat beberapa referensi ya terkait dengan timestamp adalah suatu proses integral pada miner yang menerima kompensasi untuk mining setiap blok. Nah, ini untuk penjelasan lainnya adalah bahwa timestamp merupakan data kecil yang disimpan dalam setiap blok dalam bentuk unique serial. Kemudian fungsi utama dari timestamp adalah untuk menentukan saat yang tepat di mana blok telah di-mining dan divalidasi oleh jaringan blockchain. Nah, timestamp di sini adalah sebuah konversi dari waktu yang biasa kita baca, waktu yang biasa kita lihat ya, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, itu dikonversi ke dalam bentuk yang bentuk deret angka yang agaknya sulit kita pahami kalau misalkan tidak diterjemahkan lagi. Nah, timestamp juga dapat berfungsi untuk dunia kripto ataupun dunia web service, ya bridging yang biasa kita buat untuk BPJS dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terkait dengan timestamp juga di sini ada penjelasan lainnya. Timestamp adalah sebuah alias time stamp tanpa zona waktu. Nah, jadi timestamp di sini tadi sudah kita singgung ya bahwa timestamp di situ adalah menerjemahkan tanggal dan waktu yang biasa kita gunakan ke dalam bentuk deret angka yang hanya dimengerti oleh mesin, sementara oleh kita itu perlu diterjemahkan kembali. Nah, website yang mengelola itu ada yang namanya timestamp. Nah, nanti teman-teman itu ketika membuat sebuah bridging BPJS khususnya antrian online itu ada yang namanya estimasi dilayani. Nah, untuk parameter estimasi dilayani ada deskripsi dari BPJS bahwa harus ada penerjemahan waktu dan tanggal yang berjalan pada saat pengambilan antrian itu dikonversi ke dalam bentuk millisecond ya, ke dalam bentuk timestamp dalam bentuk millisecond seperti itu. Nah, teman-teman bisa menerjemahkannya di sini. Nah, kita ambil contoh. Ada sebuah kasus di mana tanggal yang kita ambil saat kita contoh akan menerjemahkan tanggal yang berjalan saat ini ya. Teman-teman mohon maaf ini karena video yang kedua ya, karena saya membuat video ini dua kali ya, dua waktu. Di sini kita akan mengambil waktu yang berjalan saat ini berdasarkan zona waktu Asia yaitu Jakarta. Karena setiap tempat lokasi area itu ada perbedaannya masing-masing. Ya, kita ambil untuk area waktu Asia Jakarta WIB ya. Nah, di sini kita ambil formatnya Y, M, D, H, titik I, dan S. Y untuk years, M untuk month, D itu untuk day, hari, kemudian H itu hours, I itu untuk menit, ya, S itu second untuk detik, ya. Kita mengambil jam saat ini. Kita lihat jam saat ini adalah di komputer ini yaitu jam 21.22 ya. Tanggalnya tanggal 2 bulan 1 tahun 2024. Nah, ini untuk jam sekarangnya kita tampilkan dalam bentuk variabel ya, yaitu dia memanggil variabel yang sudah dideklarasikan, kemudian kita mengkonversi ke dalam bentuk second ya. Variabel yang tadi kita deklarasikan, kita konversi ke dalam bentuk second, dan untuk millisecond-nya kita konversi juga dari variabel yang sudah dideklarasikan ke dalam bentuk millisecond, dengan syarat second ditambah dengan 0 3 kali di belakang. Seperti itu, ya. Kemudian jangan lupa untuk disimpan filenya seperti ini. Kita membuat file dengan nama tgs_ts.php. Teman-teman bisa membuatnya bebas ya. Kemudian kita masuk di materi, kita coba jalankan perintah tadi ya, localhost, nama file ataupun nama website kita di web server itu apa. Maka ketika kita reload, apa yang terjadi? Dia akan menampilkan tanggal saat ini dan jam saat ini sesuai dengan variabel yang sudah kita deklarasikan. Kemudian untuk second-nya adalah ini dan millisecond-nya ini. Kita perlu pembuktian dan perlu menerjemahkan apa betul second yang kita dapatkan ini adalah waktu yang kita terjemahkan di atasnya. Maka kita perlu mengcopy yang second ini ke dalam bentuk ke dalam web epoch tadi. Kemudian kita coba running di sini. Kemudian kita klik timestamp. Apa yang terjadi? Maka sistem akan membaca satu
Waktu kita berdasarkan GMT adalah Tuesday, Januari tanggal 2, betul ya, tahun 2024. Yang membedakan adalah karena waktunya adalah GMT itu Greenwich itu sekitar jam 2 siang ya, menjelang malam. Sementara untuk your time zone kita saat ini sesuai dengan tadi yang sudah kita buat tepat di tanggal 2 bulan Januari tahun 2024 jam 21.23.16. Maka apakah betul di sini? Kita lihat ambil jam 21 itu jam 9 karena PM ya. 23 16 23 itu menit, 16 itu detik. Kita lihat di sini betul ya. Jadi memang ada penerjemahan yang sangat akurat terkait dengan timestamp. Nah, ini yang kita ambil adalah bentuk second seperti itu ya teman-teman. Bisa tidak kita ambil dalam bentuk millisecond? Boleh kita copy saja, kemudian paste ke sini, ya teman-teman. Apa yang terjadi? Data tetap sama ditampilkan dalam bentuk jam, detik, menit, dan waktu tanggal yang sama sesuai dengan apa yang tadi kita copy. Namun yang berbeda adalah yang diasumsikan di sini berupa millisecond karena kita mengambil datanya berdasarkan millisecond. Seperti itu. Bagaimana kalau seandainya jam yang diterjemahkan itu bukan waktu yang real time gitu ya. Contoh, kita buat sebuah variabel, kita deklarasikan variabel, tetapi variabelnya itu baku ya, statis, tidak otomatis, tidak diambil berdasarkan waktu saat ini di komputer kita. Maka kita bisa menerjemahkan seperti ini. Contoh, tahun yang berjalan sekarang adalah tahun 2023 misalnya ya. Kemudian bulannya bulan 12, tanggalnya adalah tanggal 31. Maka jam yang akan kita ambil misalnya adalah jam 20 menit ke 27 dan detiknya adalah detik 00. Misal seperti ini. Apa yang terjadi ketika kita simpan filenya dan kemudian kita running websitenya ya, halamannya kita running. Oke, di sini ada kekeliruan ya. Second tidak muncul, millisecond juga tidak muncul. Kenapa? Karena di sini formatnya kita keliru. Maaf, kita cek ulang. Ternyata formatnya harus sama ya, karena format jamnya seperti ini ya, strip, kita pakai strip. Jangan lupa untuk menyimpan filenya, kemudian setelah itu kita reload ulang. Maka yang terjadi adalah kita akan menghasilkan second dan millisecond seperti ini. Coba kita copy, kita pastikan apakah betul second yang di sini diterjemahkan sesuai dengan waktu di atasnya. Kita coba klik kanan lalu paste di sini, lalu kita klik di sini. Apa yang terjadi? Untuk Greenwich time ini memang kita berbeda, tetapi untuk your time zone karena zona kita adalah WIB, maka yang diambil adalah zona Jakarta. Sunday memang tanggal 31 itu adalah hari, kita cek di sini tanggal 31 Desember adalah hari Minggu ya. Hari Minggu, Sunday, kemudian Desember tanggal 31 betul ya. Kemudian tahunnya tahun 2023 karena kita setnya 2023 secara baku. Kemudian jamnya adalah jam 20, jam 8 malam PM, kemudian 27.00. Kita cek di sini jam 8 malam 27.00. Betul ya? Karena kenapa tidak diterjemahkan ke dalam bentuk format 24 jam karena memang di sini formatnya PM ya, PM AM, menjelang malam sama menjelang siang seperti itu. Nah, oke. Barangkali itu untuk proses penerjemahan dari waktu yang biasa kita gunakan ke dalam bentuk timestamp, baik itu millisecond ataupun second ya, seperti itu. Terima kasih.